Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anakku yang soleh-soleha, selamat datang di channel Sofi Amer Eroyani. Kali ini kita semua akan belajar materi dari kelas 3 tema 6 subtema 2 pembelajaran 1. Simak dengan baik-baik ya anak-anak. Oh iya anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tahu tidak hari ini kita akan belajar apa saja? Baik, hari ini kita akan belajar supaya kita mampu mengidentifikasi 3 informasi terkait perubahan energi dengan tepat. Nanti juga kita akan belajar untuk menuliskan 3 informasi tentang perubahan energi dengan benar. Nah, selain itu, nanti kita juga akan belajar nih. Belajar apa? Belajar menggunakan benda-benda konkret seperti jam dinding supaya kita mampu menentukan waktu 3 kegiatan dengan tepat. Lalu kita juga akan belajar supaya kita mampu menunjukkan satuan waktu dari suatu kegiatan dengan tepat. Terus selanjutnya kita akan belajar supaya kita mampu nih untuk apa? Menganalisis gerak lemah pada kaki dalam suatu tarian dengan benar. Dan juga yang terakhir, kita akan belajar supaya kita mampu melakukan gerak lemah pada kaki dalam suatu tarian dengan benar. Dalam hal ini nanti kita akan menari diiringi lagu O Inani Keke. Simak dengan baik-baik ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan, itu gambar apa? Ya, betul sekali, itu adalah gambar manusia yang sedang kelelahan karena kehabisan energi. Nah, menurutmu, mengapa manusia itu bisa kelelahan ya? Ada yang bisa menjawab tidak? Ya, tepat sekali. Itu semua karena manusia telah menghabiskan energi dengan bergerak berlari-lari. Makanya orang setelah berlari itu biasanya akan merasa lelah karena energinya sudah terganti dan habis seperti itu. Baik, untuk kali ini Pak Guru akan menjelaskan perubahan energi pada tubuh manusia. Nah, pada awalnya karena kita habis lari-lari, kemudian kita kan energinya habis nih, makanya kita itu lapar dan membutuhkan makanan untuk memperoleh energi. Maka dari itu kita makan makanan yang bergizi. Nah, setelah itu makanan kan masuk ke dalam tubuh nih. Nah, di dalam tubuh itu makanan diubah menjadi sebuah energi. Ya, namanya energi apa? Energi kimia. Ya, energi kimia. Nanti makanan masuk ke dalam mulut, tenggorokan sampai ke dalam rongga-rongga pelut. Kemudian setelah itu energi dari energi kimia diubah menjadi energi yang bisa bikin kita lari. Nah, apa itu coba nama energinya? Ya, benar sekali, namanya adalah energi gerak. Nah, dengan energi gerak kita dapat melakukan banyak aktivitas seperti berlari, berjalan, mengambil barang, menulis sesuatu, terus menghapus papan tulis, dan masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan dari energi gerak. Jadi sebenarnya apa sih itu energi? Ada yang penasaran tidak? Ya, baiklah, kalau penasaran, Pak Guru akan menjelaskan sedikit ya. Energi itu adalah sesuatu hal yang tidak diciptakan oleh manusia dan juga tidak dapat dimusnahkan karena itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Energi itu
hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Seperti contoh, tadi ketika manusia makan kan memperoleh energi kan. Nah, energi itu diperoleh dari makanan, kemudian di dalam tubuh manusia diubah menjadi energi kimia. Setelah jadi energi kimia, kemudian diubah lagi nih oleh manusia menjadi apa? Energi gerak, sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti yang teman-teman sedang laksanakan, atau ketika teman-teman sedang berlari atau berjalan. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian bentuk-bentuk energi itu ada 5 macam. Yang pertama energi kimia, yang kedua energi panas, yang ketiga energi listrik, yang keempat energi gerak, dan yang terakhir adalah energi mekanik. Nah, kali ini Pak Guru akan memberikan teks bacaan tentang perubahan energi. Yuk kita baca bersama-sama. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor, lalu sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala, juga terjadi perubahan energi kimia menjadi panas. Anak-anak, kalau sudah jelas semua, Bapak akan kasih 3 pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, mengapa kompor ibu dapat menyala? Pertanyaan yang kedua, apa bahan bakar yang dibutuhkan oleh kompor ibu? Pertanyaan yang ketiga, tuliskan perubahan energi yang terjadi pada kompor ibu saat menyala. Ayo dijawab berdasarkan teks bacaan tadi ya. Baik, kalau sudah selesai kita koreksi bersama-sama ya. Yang pertama, mengapa kompor ibu dapat menyala? Jawabannya karena ada bahan bakarnya. Ingat, kalau pertanyaan mengapa harus dijawab dengan diawali kata karena ya. Terus nomor 2, apa bahan bakar yang dibutuhkan oleh kompor ibu? Nah, tadi ada 2 ya anak-anak. Apa saja? Yang pertama minyak tanah, yang kedua juga bisa menggunakan alternatif gas. Jadi jawabannya minyak tanah atau gas. Dan pertanyaan yang nomor 3 itu tuliskan perubahan energi yang terjadi pada saat kompor ibu menyala. Nah, perubahan energi yang terjadi yaitu perubahan energi kimia berubah menjadi energi panas. Baik, gimana? Benar semua atau tidak? Pak Guru harapannya benar semua ya. Kalau masih ada yang belum benar, tidak apa-apa. Namanya juga belajar. Yang penting jangan patah semangat ya, oke? Baik, Pak Guru juga punya latihan soal lagi nih. Nah, tulislah informasi mengenai perubahan energi yang terjadi beserta alasannya pada benda berikut. Benda yang pertama itu gambarnya namanya setrika. Benda yang kedua namanya kipas angin. Benda yang ketiga namanya lampu. Benda yang keempat namanya motor. Dan benda yang kelima namanya kompor ya. Ditulis nanti. Dan juga peristiwa perubahan energi yang terjadi itu apa saja dan alasannya apa. Baik, ditulis ya. Baik anak-anak, sekarang saatnya kita mengkoreksi ya.
Tadi gambar yang pertama namanya setrika. Perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik berubah menjadi energi panas. Alasannya kenapa? Karena ketika dialiri arus listrik, setrika akan berubah menjadi panas. Kemudian gambar yang nomor 2, nama bendanya kipas angin. Peristiwa perubahan energi yang terjadi, energi listrik menjadi energi gerak. Ya, alasannya kenapa? Karena setelah dialiri arus listrik, kipas angin akan menjadi bergerak. Kemudian benda yang nomor 3 namanya lampu bohlam. Perubahan energi yang terjadi, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Alasannya kenapa? Karena setelah dialiri arus listrik, lampu menjadi bercahaya. Kemudian benda yang nomor 4 namanya sepeda motor. Peristiwa perubahan energi yang terjadi yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Alasannya kenapa? Karena setelah diisi bensin, salah satu sepeda motor tersebut dapat bergerak. Kemudian yang terakhir, kompor gas. Peristiwa perubahan energi yang terjadi, energi kimia berubah menjadi energi panas. Alasannya kenapa? Karena setelah diisi gas, itu kompor gas dapat mengeluarkan panas yang bisa dimanfaatkan oleh ibu untuk memasak air, untuk memasak lauk buat sarapan kita, dan masih banyak lagi. Gimana anak-anak? Sudah benar semua atau ada masih yang salah? Kalau masih ada yang salah jawabannya, yuk kita benarkan bersama-sama biar nanti kedepannya kalian tidak salah lagi. Yang sudah benar ayo kita pertahankan. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi alat pengukur waktu, dimana untuk mengukur waktu kita bisa menggunakan jam. Jam itu ada 2 ya anak-anak, ada yang namanya jam digital dan ada yang namanya jam analog. Kalau jam digital itu waktunya ditunjukkan oleh angka seperti gambar yang pertama. Dan kalau untuk jam analog waktunya ditunjukkan oleh jarum seperti gambar yang nomor 2. Untuk kali ini Pak Sofi akan menjelaskan tentang jam analog. Ya, jam analog itu seperti yang sudah Pak Sofi jelaskan tadi, ditunjukkan oleh jarum ya anak-anak. Dalam hal ini ada 3 bagian. Yang pertama itu jarum pendek. Yang jarum pendek itu untuk menentukan satuan jam. Kemudian yang nomor 2, jarum panjang. Untuk jarum panjang itu menentukan satuan menit. Dan yang nomor 3 itu namanya jarum tipis. Jarum tipis itu menunjukkan satuan detik. Biasanya jarum tipis ini warnanya beda sendiri antara jarum pendek dan jarum panjang. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Baik, selanjutnya Pak Guru akan memberikan contoh soal menentukan waktu suatu kegiatan. Nah, waktu suatu kegiatan ini bisa kita hitung dengan cara pertama mencari tahu waktu selesainya kapan dan waktu awal atau mulainya kapan. Nanti kalau sudah tahu, kita kurangi saja waktu selesai dikurangi dengan waktu awal. Contoh soal yang pertama, Santika berangkat ke sekolah pada pukul 06.30. Lalu ia sampai pada pukul 6.50. Berapakah lama perjalanan Santika ke sekolah? Jawab. Nah, yang diketahui apa tadi?
waktu selesainya itu pukul 6.50 dan waktu awalnya itu 6.30. Kita kurangi saja waktu selesai dikurangi waktu awal atau waktu mulai, berarti 6.50 dikurangi 6.30. Ingat, jam dikurangi jam, menit dikurangi dengan menit. 50 kurangi 30 berapa? 20 kan, berarti 20 menit. 06 dikurangi 06 itu sama dengan 00 kan, berarti lama waktu perjalanan Santika ke sekolah 00.20 atau sama dengan juga 20 menit. Gimana teman-teman? Sudah jelas bukan? Baik, kalau sudah jelas, Pak Guru juga punya nih teks bacaan. Nanti coba kita baca dan nanti kita jawab pertanyaannya ya. Judulnya Kegiatan Lani Sehari-hari. Lani adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ia selalu bangun pukul 05.00 untuk melaksanakan ibadah sholat subuh sampai pukul 05.15. Lani suka sekali saat sarapan pagi karena ia bisa makan bersama dengan keluarga. Pada pukul 06.30, Lani berangkat dari rumah ke sekolah. Ia sampai ke sekolah pada pukul 07.00. Jika pukul sudah menunjukkan 12.30, pertanda jam belajar di sekolah telah usai. Lalu Lani segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamar dan mulai melakukan tidur siang dari jam 13.00. Lalu terbangun pada pukul 14.00. Setelah itu, ia melanjutkan kegiatan untuk mengerjakan tugas yang diperoleh dari sekolahnya. Yuk, kita bersama-sama kerjaan soal berikut. Tentukan waktu kegiatan dengan tepat, lalu tulislah jarum jam sesuai dengan lama waktu kegiatan pada teks bacaan kegiatan Lani sehari-hari. Untuk kegiatan yang pertama, sholat subuh. Ayo, mulai pukul berapa, selesai pukul berapa. Nanti kita tulis lama waktunya juga. Untuk kegiatan yang kedua, berangkat ke sekolah. Mulai pukul berapa? Ayo tadi. Ayo selesai juga pukul berapa, terus lama waktunya berapa. Terus nanti kita menuliskan jarum jam juga. Terus yang ketiga, belajar di sekolah. Ayo tadi belajar mulai pukul berapa ya. Terus selesainya juga pukul berapa dan lama waktunya itu berapa. Dan yang terakhir yaitu tidur siang. Kegiatan itu dimulai pukul berapa, selesai pukul berapa, dan lama waktunya berapa. Ayo nanti kita coba kerjakan dulu ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai kan? Yuk kita bersama-sama mencocokkan hasil pekerjaan kita. Untuk kegiatan yang pertama, sholat subuh. Mulai pukul berapa tadi? Ya benar, 05.00 dan selesai pada pukul 05.15. Coba kegiatan yang pertama. Nah, mulai pukulnya berarti jarum pendeknya di angka berapa? Di angka 5. Ya, tepat sekali di angka 5. Dan jarum panjangnya di angka berapa? 12. Ya, betul sekali. Kemudian waktu selesainya, jarum pendeknya di angka 5. Ya, betul. Untuk jarum panjangnya di angka 1, benar enggak? Oh, bukan angka 1. Kalau angka 1 itu menunjukkan 05.05. Yang benar adalah angka 3, karena setiap pergerakan dari 12 ke 1 itu besarnya 5 menit. Berarti kan 15 menit nih. Berarti bergeraknya 3
kali 12 ke 1, 5. 1 ke 2 tambah 5 lagi, berarti di angka 2 10 menit. Kemudian bergerak satu lagi di angka 3, jadi 15 menit ya. Nah, tinggal saja kita kurangi waktu selesai dikurangi waktu mulai. Waktu selesainya berapa? 05.15. Kita kurangi saja dengan apa? Dengan waktu mulai 05.00. Menit kurangi menit, jam dikurangi jam. 15 kurangi 00 berarti 15. Kemudian 05 dikurangi 05 sama dengan 00. Jadi lama waktunya itu adalah 15 menit. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian nomor 2, berangkat ke sekolah. Nah, berangkat ke sekolah ini mulainya pukul berapa? 06.30. Terus selesainya pukul berapa? 07.00. Coba kita lihat jarum jamnya. Kalau mulai pukul 06.30, jarumnya pendek di angka berapa? Di angka 6. Dan panjang juga di angka berapa? Di angka 6. Kalau waktu selesainya pukul 07.00, jarum pendeknya di angka berapa? Di angka 7. Dan jarum panjangnya di angka berapa? Di angka 12. Kemudian untuk mencari lama waktu, kita masukkan saja, kita hitung. Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Waktu selesainya pukul berapa? 07.00 dikurangi 06.30. Tinggal kita kurangi saja. 00.30 ya. Dikurangi berapa? 06.30. Nah, 00 dikurangi 30 hasilnya berapa? Nggak bisa kan? Berarti minjem di jam ya. Di jam itu salah berarti ya. Minjem di jam berapa? Jadi 60 menit. Nah, 60 dikurangi 30 ya, 30 benar ya. Terus yang di atasnya kan tadi sudah minjem kan 07 nya, jadi berubah 06. Jadi 06 dikurangi 06 sama dengan 00. Berarti lama waktunya berapa menit? 30 menit. Ya, itu jawabannya salah ya, bukan 1 jam 30 menit tapi 30 menit. Kemudian soal nomor 3, belajar di sekolah. Kegiatan ini dimulai pukul berapa? Pukul 07.00 dan selesainya pukul 12.30. Berarti jarum pendeknya di kegiatan mulainya itu ada di angka 7 dan jarum panjangnya ada di angka 12. Untuk waktu selesainya, karena mulai pukul 12.30, berarti jarum pendeknya di angka 12 dan jarum panjangnya di angka 6. Kemudian kita masukkan saja. Kita hitung dengan cara mengurangi waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai. Tadi waktu selesai pukulnya berapa? 12.30. Waktu mulainya pukul berapa? 07.00. Kita kurangi saja. 30 menit dikurangi 00 sama dengan 30. Kemudian jamnya kita kurangi dengan jam. 12 dikurangi dengan 7 berapa? 5. Berarti lama waktu kegiatan belajar di sekolah 5 jam 30 menit. Kemudian masuk ke kegiatan yang keempat, yaitu waktu tidur siang. Mulainya pukul berapa? Pukul 13.00 dan selesainya pukul berapa? 14.00. Jadi waktu mulainya itu jarum pendeknya di angka berapa? Di angka 1 dan jarum panjangnya di angka berapa? Di angka 12. Waktu selesainya pukul berapa? 14.00. Jarum pendeknya di angka 2. Jarum panjang di angka berapa? 12. Kemudian kita hitung saja. Untuk mengetahui lama waktu kegiatan tidur siang,
Waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai. Waktu selesainya pukul berapa tadi? 14.00. Dikurangi dengan waktu mulai 13.00. Menit kurangi menit, jam dikurangi jam. Ingat konsep itu ya adik-adik. 0 menit kurangi 0 menit, ya hasilnya 0 menit. Terus jam kurangi jam, 14 dikurangi 13, hasilnya 1. Berarti lama waktu tidur siangnya itu adalah selama 1 jam. Gimana adik-adik? Sudah pada bisa semua atau enggak? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjut ke materi selanjutnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk materi selanjutnya yaitu gerak kuat dan lemah ya, khususnya pada bagian kaki. Untuk gerak kuat pada kaki itu adalah gerakan kaki yang dilakukan dengan penuh semangat dan menggunakan tenaga yang kuat. Contohnya apa? Ketika kita menghentakkan kaki atau meloncat-loncat, itu merupakan contoh dari gerakan kuat pada kaki. Kemudian gerak lemah pada kaki merupakan gerakan kaki yang dilakukan dengan lemah lembut. Contohnya apa? Ketika kamu berjinjit dan juga jalan di tempat. Nah, ketika kamu melakukan kegiatan itu, berarti sama saja kamu sedang melakukan gerak lemah pada kaki. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya kita akan belajar dengan cara memperhatikan tutorial video gerak lemah pada kaki sebagai berikut. Simak dengan baik-baik ya. Untuk gerakan yang pertama, letakkan tangan kalian bertolak di pinggang, lalu gerakan kaki kanan menyilang ke kaki kiri ke depan, sambil pastikan posisi tumit menyentuh lantai dan ujung kaki menghadap ke atas seperti ini. Lalu lakukan secara bergantian dengan kaki kiri. Untuk gerakan yang kedua, posisi tangannya masih sama dengan gerakan yang pertama, yaitu bertolak di pinggang. Lalu setelah itu, gerakan kaki kanan ke samping kanan, lalu gerakan kaki kiri ke samping kanan, tekuk lutut sambil condongkan badan. Kemudian gantian kaki kirinya sama seperti kaki kanan. Lakukan secara bergantian. Untuk gerakan yang ketiga, kaki masih sama dengan gerakan yang kedua, yang membedakan hanya gerakan tangannya. Untuk kakinya kalian masih sama dengan gerakan yang kedua, yaitu letak, yaitu gerakan ke samping kanan, kemudian kaki kiri gerakan ke kanan. Yang membedakan hanya tangannya. Pada saat menekuk lutut seperti ini, ayunkan tangan kalian ke atas bahu. Kemudian lakukan secara bergantian. Terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas semua kan? Yuk sekarang kita perhatikan juga tutorial video gerak lemah pada kaki saat diiringi lagu O Inani Keke.
Baik, kalau sudah, sekarang kita peragakan gerak lemah pada kaki dengan diiringi lagu O Inani Keke di rumah masing-masing ya. Selamat belajar anak-anakku yang soleh dan solehah. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.